Gangguin seperti apa? Gangguin bahasanya seperti ini. Alhamdulillah sih selama ini dengan hal-hal seperti itu Assalamualaikum Ustadz. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, sekarang kita komplit ya, kumpul semua nih. Saya undang dua-duanya nih, ada Ustadz Abi Fakih Al-Wastafi, ada juga Ustadz Hendra Abi Panji. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz Abi Fakih nih? Alhamdulillah, luar biasa. Rancabana, Allahu Akbar. Kalau Ustadz Hendra, alhamdulillah luar biasa berkat doa kita semuanya. ya, jadi apa namanya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-temannya di sini. Jadi kita mau apa namanya? Cuman ya nggak terlalu formal Ustadz ya. Kita ngobrol-ngobrol aja Ustadz ya. Ya, Ustadz, gimana Ustadz nih? Pernah punya pengalaman nggak saat ini? Apa namanya? Murkia itu kan apa namanya? Pasti dong ada pengalaman-pengalaman tuh, ya Ustadz ya. Ya Ustadz ya. Pengalaman-pengalaman yang bagaimana tuh? Pengalaman-pengalaman misalkan apa ada perlawanan dari katanya kan begitu tuh, ada perlawanan jin, perlawanan segala macam gitu kan. Itu gimana Ustadz? Ustadz Paki dari Ustadz Paki dulu nih. Yang mistik, apa yang non mistik? Wah, pokoknya yang apa namanya? Yang apa namanya, punya pengalaman yang benar-benar bisa gimana Ya, Ustadz? macem-macem ya. Ada yang lucu, ada yang menegangkan, ada yang ya, sering juga pernah di waktu-waktu rukyah kita pakai metode apa tuh kesurupan ya. Iya. Metode ngamuk-ngamuk ya. Kita kan niatnya itu bahkan ketika kita pakai metode membakar jin, niatnya membakar jin, ingin mengusir jin itu biasanya baru duduk begini udah reaksi tuh orang. Baru duduk ini udah ngamuk-ngamuk ya. Kadang pernah juga kita itu dipeluk sama perempuan, mana gendut lagi dipeluk mau nyesek. Yang di rukyah ngamuk dipeluk ya, namanya diludahin, ditampar, tablet dibanting yang gitu-gitu pernah lah ya begitu, yang sampai bahkan sampai yang unik-unik ketika ngurukyah kita tiba-tiba kitanya malah nggak nyaman gitu, kayak ada sesuatu penyerangan secara goib tanda kutip ya. Tapi alhamdulillah setelah kita mempelajari rukyah dengan metode tazkiyatun nafas, metode taubat, metode pembersihan jiwa, itu lebih nyaman, lebih tenang. Klien rukyah kita, marki kita hampir rata-rata ketika sudah kita berikan pemahaman tentang keimanan, tentang kebersihan hati, itu lebih apa namanya? Lebih soft, lebih bisa menerima problem sehingga setannya nggak bisa bereaksi. Biasanya yang bikin setan tuh ngamuk-ngamuk karena dari awal kita udah niatnya perang baik ya kan, udah pengen menghancurkan ya semua yang dalam tubuh. Saya bacakan ayat-ayat Allah sehingga kamu kebakar gitu. Nah itu udah bikin reaksi. Atau memang kalau memang dia ada gangguan yang kita bacakan ya sudah reaksi juga gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu kalau buat Ustaz Hendra ya. Iya. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Gimana kalau Ustadz Hendra gimana nih? Punya pengalaman-pengalaman yang apa namanya luar biasa deh. Apa sih ya? Ya tadi kan itu ada yang lawan lah gitu kan, terus pulang ke rumah tiba-tiba ada timbal balik tuh, benar nggak Ustadz Hendra? Ya. Baik. Kalau saya pribadi bisa dibilang hampir sama beliau ya. Di awal-awal saya kenal rukyah di tahun 2016an lah kurang lebih ya. Itu kami tahunya rukyah itu hanya membacakan ayat-ayat tertentu ke seseorang, udah selesai gitu. Jadi konsep yang saya kenal waktu di awal ya, bergabung dengan komunitas namanya Quranic Healing International, saya fokusnya yaitu apa? Fokusnya perlawanan dengan syaitan, dengan jin. Sehingga apa? Sehingga ketika saya merukyah ada fenomena, ada reaksi-reaksi yang kurang baik ya, baik ke saya ataupun ke marki tersebut, ke pasien tersebut.
Contoh misalkan saya nih, saya selesai ruqyah kadang agak kepala pusing ya, kadang pulang-pulang naik motor, motornya kempes, motornya bocor, motornya mogok, padahal motor baru tuh gitu. Nah itu, terus belum lagi begitu nyampe rumah, ada masalah, mungkin anak yang rewel, istri yang begini, atau mungkin pokoknya macam-macam lah. Ada hal-hal yang tanda kutip. Setannya balas dendam kan. Ya, mungkin Setannya balas Allah alam dendam. ya. Bisa jadi mungkin kita pun juga mikirnya apa jangan-jangan yang tadi diusir ngikut nih gitu. Gitu. Tapi bener nggak waktu itu? Ada kemungkinan bener-bener nggak itu ikut katanya gitu, Pak? Allah alam. Ya bisa jadi seperti itu karena apa? Karena yang tadi kita sampaikan yaitu apa konsep kami yaitu memerangi. Jadi melawan. Contoh analoginya seperti gini. Kalau seandainya misalkan kita ketemu seorang preman, kumpulan preman, ya di sebuah tempat lah. Nah, terus kita datang nih, kita niatnya ada datang-datang langsung mau ngomelin si siapa si preman tersebut, bang ini begini ini nggak baik begini nih. Dia pun marah, emosi, atau mungkin langsung kita marahin, kita tempeleng, kita pukulin dia kan marah. Tapi kalau seandainya kita pelan-pelan datang ke itu, bang, sebaiknya begini, kita lakukan pelan-pelan, atau enggak mungkin kita pendekatan pelan-pelan, insya Allah juga dia pun juga nggak akan memberikan reaksi yang tidak baik, yang reaksi yang kasar. Nah, pun terjadi dengan ruqyah yang kami lakukan saat itu. Selain kami, saya yang merasakan, marki pun juga begitu, ya. Jadi setiap ruqyah ada reaksi positif, ada dampak positif yang dirasakan. Tapi nggak lama biasanya, sehari, 2 hari, 3 hari, telepon lagi, Ustadz, kok saya begini lagi, kok saya keluhannya muncul lagi, rumah saya bermasalah lagi, atau mungkin yang lain-lain itu muncul lagi. Karena apa? Saya hanya fokus mengusir syaiton, tidak fokus kenapa syaiton itu bisa datang, kenapa jin itu bisa datang. Contoh misalkan dianya masih lalai ibadah, ya sehingga apa? Sehingga setan pun akan datang. Contoh misalkan dia sebelumnya suka marah-marah, emosi tinggi, suka seuzon, begitu di ruqyah setan yang ada dalam dirinya hilang, tetapi diulangi lagi ya akhlak-akhlak sifat ya perbuatan yang tak baiknya diulangi lagi, sehingga apa? Ya mengundang setan yang tadi kita usir, seperti itu. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yang ya nggak bisa kita jelaskan, Ustadz ya. Luar biasa. Pernah saya begitu datang langsung ditampar orang, pernah diludahin juga pernah, ya dipukul juga pernah. Itu udah hal yang biasa, makanan buat kami sebagai peruqyah di masa lalu ya gitu. Seiring waktu yang tadi beliau sampaikan, kita upgrading keilmuan dengan para masyayikh, dengan para guru kita, ya alhamdulillah kita temukan konsep yang safety, yang aman buat kami, buat pasien juga. Wallahu a'lam bishawab. Maaf nih teman-teman, mic-nya ganti-gantian nih. Masih apa namanya? Masih minim teknologi kita di sini. Yang penting sama-sama kita ingin menyampaikan kebaikan saja gitu. Masya Allah. Kadang-kadang pernah ada peristiwa mistik ya di dunia ketika kita ngeruqyah rumah, tiba-tiba rasa ada angin apa tuh? Angin besar berputar-putar di dalam rumah itu ketika proses ruqyah. Pintu kebuka, apa jendela kebuka. Makanya sekarang saya kalau ngeruqyah rumah saya suruh buka dulu pintu-pintunya gitu. Pintu jendela buka. Jadi kayak gitu. di sinetron saja, benar iya, gitu. Ada yang begitu ya. Mungkin dia reaksi ya. Apa jinnya bisa psikokinetik ya, karena psikokinetik kan bisa menggerakkan benda gitu ya. Ya kemungkinan itu ada hawa-hawa yang tiba-tiba itu berputar-putar keluar, pintu kebuka, goreng padahal nggak ada angin ya, bisa kebuka. Dan setelah itu memang nyaman gitu. Pernah juga saya pernah meruqyah sebuah rumah di daerah Bekasi sini, pagi siang saya ruqyah gitu ya, full dari pagi sampai siang. Setelah itu biasalah kita selesai, kita pulang, malamnya dapat kabar bahwa lokasi-lokasi yang tadi pagi kita ruqyah tiba-tiba terdengar suara ledakan-ledakan, duer gitu. Serem juga kayak perang berarti ya. Yang dengar yang punya rumah katanya. Tapi setelah itu katanya aman itu rumahnya. Wallah alam bishawab, ya kan gitu.
Jadi ada hal-hal yang memang di luar jangkauan kita. Maka kalau bilang yang nggak percaya sama jin, ya jin itu ada juga. Tapi juga nggak semuanya orang yang kesurupan gangguan jin, nggak semuanya. Bisa jadi endapan batin bawah sadarnya dia, ya trauma-trauma dalam tubuhnya dia, atau umpamanya tekanan-tekanan batin yang membuat ketika dia rukyah dia mengalami apa namanya histeria ya, histeria yang sebetulnya apa ungkapan batin dia yang ingin teriak, belum tentu itu gangguan jin ya. Nah, wallah alam bisawab. Kalau cara identifikasinya gimana saat itu Apa antara itu? yang bukan bukan gangguan jin atau yang gangguan jin? Gimana? Satu pakai dulu ya. Dipetakan aja masalahnya dulu. Hmm. Kalau dia memang ada problem ya, dari masa lalunya ada traumatik masa lalunya, kesedihan, kekecewaan dan lain sebagainya, bisa jadi itu memang tekanan batin. Tekanan batin yang akhirnya memang setan nimbrung. Tapi kalau gangguan jin itu kayaknya tiba-tiba anomali aja. Anomali yang tiba-tiba aja gitu. Nggak ada peristiwa apapun di masa lalu, nggak ada peristiwa apapun. Habis pulang kemah tiba-tiba ya, tiba-tiba bisa ngelihat yang aneh-aneh, tiba-tiba bisa melihat fenomena aneh, dan padahal sebelumnya nggak ada peristiwa yang membuat goncangan batinnya. Nggak ada peristiwa yang bikin dia sedih, bikin kecewa, bikin galau. Biasa-biasa itu yang kadang-kadang kan ada cerita itu ya. Dia habis ya kontraktor gitu, habis buang air kecil di suatu tempat ya, tiba-tiba dia mengalami halusinasi kayak dikejar-kejar seseorang, dicekek orang yang besar gitu. Setelah itu dia sakit gitu. Itu halusinasi berarti nggak nyata saat ya? Cuma ada Ya, di menurut pikiran. pandangan dia ada yang ini, bisa jadi itu memang gangguan jin. Karena bisa jadi dia tadi buang air kecil sembarangan di tempat yang memang tempatnya bangsa setan kan gitu. Oh iya, iya. Setelah itu dia mengalami ketidaknyamanan diri, endingnya sakit gitu. Padahal sebelumnya dia nggak ada peristiwa yang menggoncangkan batinnya. Maka kalau kita cari sampah dan lalatnya nggak ketemu di situ. Kan kita pernah ya kita diagnosa orang, metode kita kan sampah dan lalat dari Ustadz Nadif Kholyani, bahwa jin, setan, sihir, ain itu ibaratkan lalat, sekumpulan lalat. Lalat tinggalnya di mana? Di sampah. Sampah itu apa? Kotoran jiwa kita ya, mamanya bencinya, keselnya, marahnya, sedihnya, dendamnya, sakit, pokoknya hal yang membuat batin nggak nyaman. Itu potensial setan tuh masuk, dan potensial jin itu ikut nimbrung kan gitu. Nah kalau kita cuma rukyah ngeluarin setannya saja, itu seperti ngusirin lalat. Lalatnya pergi, setannya belum di apa, sampahnya nggak dibersihin, datang lagi. Iya, iya. Nah tapi ada orang-orang yang tanda kutip kalau di diagnosa itu kayak nggak punya. Nah, ada tiba-tiba kita bingung juga nih, setan datang dari mana? Oh, langsung to the point aja. Bisa jadi ini gangguan jin murni gitu. Gangguan jin murni yang tadi karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di dimensi jin yang menurut dimensi jin itu pelanggaran, sehingga dia nempel kan gitu. Iya. Kalau Ustadz Hendra gimana Ustadz? Pernah ada pengalaman-pengalaman begitu Ustadz? Apa namanya cara identifikasinya Ustadz? Ya. Baik, saya pun juga demikian ya. Kita diagnosa lebih dalam lagi ya. Akar permasalahannya apa, asbabnya apa, kenapa istilahnya kalau memang itu gangguan medis ataupun non medis ya, kita diagnosa lebih dalam seperti apa di masa lalunya, apakah ada kesirikan yang pernah dilakukan baik orang tuanya maupun dianya sendiri, terus apakah ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang dia lakukan selain kesirikan ya. Itu kita kita gali lebih dalam, karena apa, itu berpotensi ke arah jin, gangguan jin. Kalau memang dia ada ke arah situ melakukan hal-hal seperti itu, penyimpangan-penyimpangan syariat yang dia lakukan, bisa jadi 80% dia terkena gangguan jin. Tapi kalau dari masa lalunya dia baik-baik saja, dia aman-aman aja, lempeng-lempeng aja lah bahasanya seperti itu. Nah, terus apa di masa barunya atau mungkin belum lama dia melakukan, mungkin ada masalah-masalah, bisa jadi itu juga karena faktor medis ya atau non medis ya. Jadi kembali lagi ke kita diagnosa lebih dalam sebabnya itu apa. Jadi korelasinya banyak ke semua hal gitu. Wallahu a'lam bishawab. Anda kan pernah juga Ustadz pengalaman Ustadz. Dulu saya Ustadz Abu Bakir, Ustadz Hendra kan, saya kan kenapa sih kepengen bentuk apa bikin podcast kayak begini nih, teman-teman. Sebenarnya dulu pernah jadi marki juga nih.
Jadi istilah marki itu adalah pasien Ustaz ya, kalau di dunia ruqyah Ustaz ya. Iya. Ya, kalau saya lebih senang menyebutnya klien karena kita konsepnya mengkonseling. Oh, ini Oh, klien rupiah saya oh gitu. gitu ya, baik-baik. Tapi Berarti kalau klien ya. kalau posisinya, oh ini yang si penyakit yang apa orang yang ingin disembuhkan biasanya orang nyebut pasien. Tapi Hmm. pasiennya istilah medis, dokter kita bukan dokter. Berarti Ntar kena marki, pasta, marki itu pasal. apa? Klien. Nah kalau untuk saya perukiah, dia orang yang dirukiah, maka ada istilah roki dan marki kan gitu. Iya. Bisa, tapi kan kurang dikenal kalau di kalangan umum marki itu apa ya? Daripada bingung saya bilang klien rukiah saya kan Iya. gitu. Iya. Ya terserah sih orang mau manggilnya apa. Iya. Ya pernah Ustaz, saya tuh nggak jadi klien juga kan, dulu kan pernah jadi kliennya Ustaz Ayu Fakih sebelumnya gitu kan. Itu dulu Ustaz, saya pernah Ustaz, yang pernah saya ceritain itu Ustaz, yang aku tuh pernah ngerasa ini entah nyata entah tidak Ustaz. Jadinya nih sekalian testimoni nih gitu kan, sekalian menceritakan kisah pribadi. Jadi awalnya nih Ustaz, kenapa sih saya panggil antum dulu Ustaz? Karena kata tetangga itu ada bola api tuh masuk ke rumah saya tuh di belakang gitu. Terus saya merasakan juga saat dulu apa namanya ada bau bangkai. Saya cium badan istri saya tuh bau bangkai. Baliknya saya juga gitu kan, nyium beliau sama bau bangkai gitu kan. Terus banyak suara-suara aneh. Terus kalau misalkan saya bangun jam 2 malam nih, jam 2 malam itu kayak ada bau sangit di dalam rumah itu. Nah, akhirnya saya panggil istri Paki gitu kan. Itu bisa diceritakan nggak, Tat? Itu kenapa bisa kayak gitu dari istri Paki dulu? Itu dari kata orang ya. Itu kalau Tapi yang bola oh api kata ya, orang. kata orang. Tapi kalau yang bau bangkai itu saya sendiri merasakan, saya mencium sendiri gitu kan. Iya. Itu bener nggak sih? Itu apa cuma sugesti saya sendiri atau benar-benar nyata Iya, itu kadang-kadang kejadian? kan gini, kadang-kadang gitu ya, ada fenomena-fenomena yang mulai dari katanya atau mungkin kita ngeliat sendiri yang sebetulnya bisa jadi orang iseng ya yang ingin mengteror kita gitu ya. Lalu apa kita kepikiran, sampai kepikiran tiba-tiba apa? Kita melakukan batin kita ini kayak kayak wah ini jangan-jangan sihir, jangan-jangan sihir. Nah, yang dikhawatirkan apa ketika orang itu berpikir saya kena sihir. Lalu mulai otak ini merekayasa dengan hal-hal yang sedikit aja. Ada bau, ada angin lewat, bau bangkai hijau, bau bangkai ya. Padahal kita Cocokologi saat ya. cocokologi. Bisa juga akhirnya tiba-tiba ada ini. Padahal itu sebetulnya kalau kita dalam keadaan normal tuh hal-hal yang biasa aja gitu. Ini yang pertama ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang namanya gangguan yang sifatnya non medis tadi ya, gangguan dari bangsa jin, sihir dan lain sebagainya yang kita rasakan dengan dimensi rohani kita itu. Tapi ya makanya ketika kita ruqyah, kita harus yang paling pertama dan paling awal bagaimana batin seorang itu bersih dari pemikiran-pemikiran tadi, perasaan-perasaan takut, khawatir, cemas itu. Kan itu nomor satu. Kata Ustadz yang dulu tukang santet itu ya, dia bilang kalau bola api ada fenomena aneh itu belum santetnya. Tapi ketika dia sudah terteror batinnya, marahnya atau takutnya atau cemasnya, barulah santet yang sesungguhnya masuk. Mulai dia masuk sakit, masuk yang lain. Itu Berarti yang itu kalau pintu pendapat masuk yang tadi ya? kedua. Pintu masuk Jadi tadi ya? gini, saya clearkan. Ada fenomena yang kita alami karena apa? Rekayasa otak kita karena ketakutan tadi. Kata orang atau yang kita ngelihat ada fenomena-fenomena aneh yang sebetulnya bukan santet tapi ketakutan diri sendiri yang menjelma dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan Imajinasi kita. imajinasi kita. Yang kedua bisa juga memang itu memang gangguan syaitan, gangguan setan yang awalnya dengan teror juga, yang kata dukun yang pernah apa namanya ngasih informasi kepada saya, katanya kita bikin teror dulu, entah bola api kan, entah fenomena-fenomena aneh. Begitu kita takut khawatir, baru masuklah gangguan-gangguan sifatnya non medis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya pasti mau itu jin kayak mau itu benar-benar karena apa manipulasi pikiran kita. Yang pertama dan paling utama saya pakai tuh yang enak tuh pakainya konsepnya Ibnul Qayyim Jauziyah, salah satunya mengosongkan pikiran dari memikirkan yang begitu. Biasanya ketika kita mikirin tambah kuat penyakit itu. Mikirin wah saya tubuh saya kena virus tambah kuat virusnya. Mikirin saya kena setan tambah kuat setannya kan gitu ya. Iya, makanya mendingan mikirin yang enak-enak kan. Sate Padang. Nah iya gitu. Iya kan.
Ya, gimana Ustaz Indra? Pernah Ya. pengalaman begitu, Ustaz? Saya tambahkan dari beliau ya. Ada kalanya juga ya, setan itu benar-benar dia mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya. Pernah nggak kita lihat, antum pasti ya, pernah ya, lihat CCTV atau mungkin di video-video tayangan ya, CCTV menangkap bayangan, menangkap sosok yang mana semua orang bisa lihat ya, atau mungkin benda bergerak, atau mungkin yang lain lah fenomena, atau mungkin yang lebih serem lagi ya, piring terbang atau gelas ada pintu nutup sendiri, betul nggak? Betul. Sering sekali dalam itu tertangkap kamera. Itu ada kalanya setan itu, jin itu menampakkan dirinya masuk ke dalam dunia kita, namanya bertaskul, dia menampakkan dirinya berubah seperti apa, seperti mungkin bisa jadi hantu beneran atau mungkin seseorang atau menggerakkan badan, ini namanya bertaskul. Nah, justru kondisi seperti ini kondisi saat jin tersebut, setan itu lemah. Kenapa lemah? Karena dia masuk ke dunia kita, betul nggak? Dunia kita, dunia manusia, dunia jin pun juga beda ya. Dimana kalau seandainya dunia jin itu masuk ke dalam dunia manusia, dia lemah. Pun sebaliknya kalau kita masuk ke dalam dunia jin yang bukan ranah kita, kita pun juga akan lemah. Nih, contoh misalkan ikan paus atau ikan hiu yang ganasnya luar biasa. Ya, di dalam kan ganas luar biasa. Mau katakanlah dia sekuat apapun, sekuat apapun manusia, misalkan Mike Tyson atau mungkin siapa yang lebih kuat menurut Jet Li. Jet Li ya, Jet Li ya. Masuk ke air berantem sama hiu pasti kalah. Betul nggak? Tetapi kalau seandainya dia keluar dari air tersebut, hiu tersebut, ya ke daratan, nggak usah Jet Li lah. Anak saya yang masih TK ya, suruh ngetok pakai palu juga iyunya kagak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Iya, ke dapur, betul. Jadi seperti itu. Jadi ada kalanya setan itu masuk ke dunia kita dan dia menampakkan dirinya. Nah gitu. Makanya kita cek lebih dahulu bener apa enggak seperti itu. Nah, Masya Allah, luar biasa ya tadi penjelasannya, Ustaz. Apa namanya? Ustaz, gini, aneh mau nanya nih, Ustaz. Apa namanya? Ini antum kayaknya berdua nih emang satu guru satu ilmu atau gimana, Ustaz ya? Gitu kan. Kayaknya terus tadi kayak ada sinkronnya gitu tadi kan antara Upaki sama Ustaz Hendra nih gitu kan. Kira-kira ada story-nya nggak, Ustaz? Antum ini belajar di mana berdua gitu? Apa pernah ikut komunitas gitu? Bisa diceritakan nggak dari Hendra dulu, Ustaz ya? Ustaz Upaki dulu. Aneh dari aneh. Iya. Aneh itu dari bahkan SD ya, senang dengan dunia mistik, senang dengan dunia klinik, misteri, SD, SMP, SMA. Maka bacaannya tuh dulu bukunya buku misteri, majalah misteri, pernah lihatnya dulu? Pernah saya tahu. Misteri, Liberty, Cosmo, itu kan isinya mistik-mistik ya, kisah-kisah mistik. Ya perjalanannya begitu sampai tanda kutip menekuni dunia-dunia supranatural, semoga Allah mengampuni. Sampai pada titik karena senang baca ya, mulai tahun 2000-an itu 2000-an mulai tertarik dengan bacaan-bacaan yang lebih islami. Yang tadinya nggak seneng tuh, ya senangnya kalau islaminya tuh ada wiridannya, ada jikirannya ya, yang intinya kalau kita baca ini nanti begini, ini begini gitu. Allah takdirkan kita kenal dengan satu majalah, saya lihat itu di pinggir jalan waktu itu, namanya majalah Goib. Mengimani yang goib sesuai syariat. Di masa itu tuh mulai muncul saya mulai senang baca Sabili, mulai muncul majalah-majalah Islam tuh banyak tuh. Hidayah dulu ya, yang apa tuh? Hidayah, betul, Hidayah. Kuburan meledak, kayak itu kan model-model itu. Nah tahun 2002-an itu saya kenal dengan majalah Goib, saya baca tuh. Nih, lihat sejarah rukyah ya. Saya baca, ini menarik nih, tapi berbeda dengan yang saya pahami. Karena goib itu diarahkan di Quran dan Sunnah. Oh, ini nggak sesuai Quran dan Sunnah. Ini ilmu ini ternyata bagian dari sihir, ilmu tenaga dalam ini, ilmu kupo. Semua ada kisah-kisah nyata di majalah goib itu. Nah, mulai di situ kan ada iklan kaset rukyah, mulai beli tuh kaset rukyah tuh.
pakai pita dulu Ustadz Fadlan Abu Yasir LC. Coba di rumah disetel, kok mual ya, kok enek ya. Kenapa ini kaset aneh ini, disetel bisa mual bisa enek kan itu. Jadi saya beli 2 tuh, yang warna biru sama warna coklat. Itu Terapi gangguan jin sama kaset pita Sat ya? kaset pita. Tahun berapa Nah, itu Tat? ya sekitar itu 2002-an itu, Oh, iya. 2002-an, Tahuan ya, 2003-an ya. Nah, Lanjut Tat. di setel itu kok mual ya, kok muter-muter. Wah, ada apa? Semakin penasaran belajar tentang ruqyah itu. Jadi kalau di Goib itu ada acara itu Pak, acara apa tuh? Ya tentang ruqyah ya. Kajian atau ruqyah massal, ikut tuh. Sampai kita pernah ikut tahsin di majalah Goib itu dulu, di mana tuh? Matraman apa namanya, Salemba itu. Wallah, saya lupa ya. Jadi interaksi di situ, setiap ada acara dari komunitas mana aja gitu. Dulu sih kayaknya belum banyak ya komunitas ruqyah. Yang syariah yang saya tahu dari Ustadz Fadlan Abu Yasir LC dengan majalah Goibnya, terus berkembang sampai tahun sekitar 2004-an bahkan saya ikut salah satu peruqyah Bekasi itu. Yang dulu ada namanya Bengkel Rohani itu. Saya senang dulu tuh dengerin Radio Dakta itu, Abu Wakila ya. Dunia gaib kan gitu, kerjasama dengan kan gitu. Nah kita ikut pelatihannya dia, namanya kalau nggak salah dulu SSQ, Spiritual Sains Quantum. Kita belajar di Bengkel Rohani Ciputat 2 bulan, materinya materi tauhid, materi pengenalan alam jin. Dari terakhir baru materi ruqyah. Dari 2004 2005 terus mulai ruqyah, belajar ruqyah, meruqyah. Dia belajar ruqyah, ngeruqyah, di mana tempat ruqyah kita datengin, kita beli buku-bukunya, kita pelajarin semua. Sampai 2013 ada pelatihan, bukunya sebelumnya saya udah punya, namanya bukunya Ustadz Perdana Ahmad. Ada pelatihan yang berbeda dari ruqyah yang lain. Namanya Quranic Healing, Mbak, namanya waktu itu. Quranic Healing. Jadi metode ruqyah Quranic Healing diperkenalkan oleh Ustadz Perdana Ahmad. Beliau juga muridnya Ustadz Fadlan Abu Yasir LC. Nah dari situ ternyata kita mengenal metode ruqyah yang Masya Allah, yang nggak dikenal pada umumnya. Kalau umumnya yang awal kan kita cuma ruqyah dengar, cuma baca saja, baca Quran. Itu ada metode usapan, ya kan, metode pembersihan, bacaan ayat-ayat Quran. 2013 bersamaan dengan munculnya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ARSI namanya. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Disitulah berkembangnya ruqyah, mulai masuk ke dunia apa tuh, dunia TV ya. Ada Trans 7, ada acara Khazanah Islam, ada acara ruqyah Ustadz Adam Amrullah waktu itu. Waktu itu beliau masih bergabung di KHI Quranic Healing. Nah terus berkembang sampai sekarang. Nah sampai 2015 kita ikut Ustadz Nadif Khalyani. Nah ini lebih unik lagi, diagnosanya lebih dalam lagi. Ternyata bukan sekedar ngeruqyah, tapi kita cari sebab-sebab musabab kenapa datangnya gangguan jin, datangnya gangguan non medis. Itu ternyata lebih detail beliau, lebih detail, lebih terperinci. Saya ikut beliau, artinya ikut belajar keilmuan ruqyah learning center ya. Terus sampai 2015-2016 terus saya ikutin, sampai hari ini pun saya ikutin, sampai beliau punya apa namanya, punya terapi ya, terapi namanya Quranic Emotional apa, QRM, Quranic Emotional Release Emosi ya itu. Nah situ ternyata tambah ke sini, Masya Allah keilmuan beliau mempelajari berdasarkan kitab-kitab para ulama, dan ternyata cocok juga dengan psikologi umumnya. Beliau mulai menempatkan porsi jin, porsi penyakit kolbu seperti apa, memilah, memisah, sampai akhirnya bisa terapi dengan lebih baik lagi kan gitu. Kalau sebelum 2015 kita fokus dengan jin, 2015 kita fokus dengan penyebab datangnya jin kan gitu. Berinteraksi juga dengan Ustadz Asep Wahyudin dengan metode tobatnya, gelas bocornya. Juga pernah ikut dengan Ustadz Arifuddin waktu itu di Malang ya, dengan pelatihan ruqyah tanpa kesurupannya.
Jadi perjalanannya seperti itu. Sampai juga diamanahi ya Quranic Healing Internasional ya, QHI. Ya, diamanahi jadi ketua. Lalu sekarang saya limpahkan Ustadz Umar ya, biar berkembang gitu. Nggak tahu Ustadz Hendra ya. Jadi nggak sesimpel yang itu saja. Iya. Apa tuh rukyah itu jadi luar biasa banyak banget ya polemiknya gitu ya. Iya. Luar biasa. Mulai dari fokus sama jin sampai fokus dengan awal rohani kita. Jadi Nah. teman-teman ini kalau misalkan nganggap rukyah itu adalah rukyah doang, ternyata luar biasa perjalanan Ustaz Abi Fakih ini mendalami keilmuan rukyah itu nggak simpel. Ya, Gitu kan. lalu saya tularkan lagi kepada orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat dengan saya yang pernah interaksi, walaupun juga ikut pelatihan di tempat mana, kadang-kadang kita saling sharing, saling tukar menukar, termasuk Ustadz Hendra, Ustadz Abu Royan dan lain sebagainya gitu. Masya Allah. Itu banyak benar tuh teman-teman yang disebut namanya, nanti mungkin bisa diundang Nah, jadi itu. pembicara tuh Ustaz. Masya Allah. Kalau Ustadz Hendra gimana nih Ustaz? Gimana pengalamannya Ustaz dari rukyah? Kalau dari anak pribadi nggak sepanjang beliau ya. Kalau beliau kan bisa dibilang faslabikul awalunya perukiah ya. Jadi dari awal merukiah. Kalau anak kan dari belum lama ya, tahun 2016 berawal dari gencar-gencarnya rukiah syariah yang ada di salah satu TV swasta ya, Trans 7 ya, yang lagi viral sekarang nih. Lagi viral sekarang ya. Lagi rame banyak dapat kritikan ya, tapi kita berlepas dari semua itu, bukan kapasitas kita untuk membahas itu. Jadi berawal dari Trans 7 yang lagi rame-ramenya itu, sempat kepikiran nih sama istri, wah ini kayaknya asik nih kalau misalkan rukyah nih, ikut pelatihan rukyah gitu, ikut rukyah masal tersebut. Satu sisi di situ saat lagi giroh-girohnya kita untuk tolabul ilmi, ke sunnah ya, yang sifatnya lebih mendalam ke sunnah, makanya langsung kita merapat tuh ke acara-acara TV tersebut. Kita datengin saat itu di daerah mana itu, di daerah Bogor. Saya dari rumah ke sana, nggak taunya nyampe sana udah selesai gitu. Ya, itu ada aja masalahnya, muter-muter nggak jelas, mobil yang anak bawa itu muter-muter nggak jelas itu. Latihan Ustadz siapa? Itu kalau nggak salah beliau waktu itu si Ustadz Adam Amrullah. Oh, Adam Amrullah. Nah, di situ kan masih belum ada Ustadz Faisar ya. Masih Adam Amrullah sama satu lagi siapa ya itu waktu itu ya Ustadz ya. Adam Amrullah sama kalau nggak salah ada Ustadz Junaidi juga ada, Ustadz Junaidi. Nah di situ akhirnya saya merapat ke pengurusnya tersebut, kalau pengen istilahnya ada nggak semacam kayak pelatihan gitu. Akhirnya ada kesini. Nah, akhirnya berapa bulan kemudian ketemulah dengan krunya Ruqyah Indonesia. Jadi Ruqyah Indonesia ini bukan dari QIAI atau bukan dari ARSI, terbentuk sendiri dari founder QIAI. Jadi founder QIAI, Allah yarham Ustadz Perdana, beliau bikin pelatihan yaitu khusus untuk bukan QIAI ya, di luar QIAI yaitu Ruqyah Indonesia. Nah di situ tapi metodenya QIAI ya? Metodenya QIAI, ya, sertifikatnya juga QIAI, makanya lucu juga ya, kok bisa seperti itu. Tapi ya udah, kita ikut angkatan pertama di Ruqyah Indonesia. Ruqyah Indonesia bersama Ibu Yuli, Ustadz Perdana. Nah di situ akhirnya saya mempelajari tentang ruqyah syariah. Nah dari situ akhirnya pelan kita jalan praktek, nah, terus kemudian singkat cerita berjalan sendiri nih sama tim Ruqyah Indonesia sampai tahun 2018 lah, 2 tahun di situ. Akhirnya bertemu sama beliau Ustadz Abi Fakih El-Wastafi, karena mengingat ketua QIAI Bekasi kan saya itu dipegang sama beliau, merapat kepingin dekat sama beliau. Nah akhirnya gabunglah di QIAI Bekasi. Nah dari situ akhirnya bareng-bareng sama QIAI Bekasi, tapi masih juga dengan Ruqyah Indonesia, jadi masih saling bagi dua. Nah di situ lama akhirnya
saya lebih cenderung ke KHI karena komunitas ini komunitas yang sangat besar ya. Dalamnya orang-orang yang potensinya luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah, dari situ akhirnya saya lebih fokus ke HIAI. Dan singkat cerita, lebih dekat pula dengan ketuanya. Nah, beliau Ustadz Abu Fakih El-Wasati. Nah, dari situ saya banyak belajar dengan beliau sampai saat ini. Singkatnya begitu. Iya. Teman-teman kalau lihat di apa di channel sini tuh yang nampil mereka berdua ya emang ternyata mereka duet gitu Tat, ya. Jadi kalau ngerukyah selalu berdua Tat, ya. Kita ini bagian kalau mamanya ada apa ingin datang langsung ke tempat kita. Tapi kalau untuk kunjungan beliau daerah mana aja, insya Allah Jabodetabek lah ya. Iya, Jabodetabek, luar pulau juga boleh asal ongkosnya diongkosin kan gitu ya. Cukupi Tat, ya. Mencukupi. Jadi kalau mamanya saya ini mau rukyah ya, nanti ada dua opsi, mau datang langsung ke tempat saya atau mau dikunjungi. Nanti kalau dikunjungi Ustadz Hendra Abi Panji yang akan apa namanya mengatur jadwal kedatangan kunjungan ya. Selama masih apa jadwal kita kosong insya Allah ya bisa. Iya, iya. Tadi Ustadz Andra, Ustadz Abi Fakih nyebut-sebut KHI Ustadz, ya. Itu KHI itu apa Ustadz? Bisa di KHI itu pendirinya, founder utamanya dulu Ustadz Perdana Ahmad. Ya Alayyarham Perdana Ahmad. Beliau yang justru mempersatukan banyak peruqyah di Indonesia gitu. almarhum Ustadz. Udah beliau wafat. Tahun Udah berapa wafat, ya? Sekitar 20 lah. 20. Meninggalnya kenapa Ustadz? Biasanya kayak ini apa nih pertanyaan konyol nih? Apa dapat serangan dari gimana? Udah takdirnya lah. Sudah takdirnya mungkin sakit Udah ya. takdir Karena sudah. memang udah ada sakit ya. Ya udah wayahnya. Apa namanya? Lalu bergabung dengan Ustadz Zunaidi ya. Jadilah Quranic Healing Indonesia lalu jadi internasional. Yang di dalamnya banyak peruqyah seluruh Indonesia bahkan mancanegara ya. Kalau nggak salah Brunei, Malaysia, wallahualam. Itu yang sampai sekarang kita masih ada di organisasi tersebut. Jadi samping organisasi tersebut di bawahnya ARSI. Jadi ARSI itu Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia yang membawahi banyak komunitas ruqyah. Ada Rehapati, ada Cinta Ruqyah, ada RLC dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan bersatunya para peruqyah itu kan akan semakin solid kuat dan juga membedakan mana apa peruqyah yang syariah dan mana yang ghairu syariah kan gitu. Tapi tidak menjadikan sebuah persaingan Tat, ya, atau sebagai kompetitor sesama peruqyah nih. Beda-beda nama gitu ya. Enggak Tat? Semuanya kita bersatukan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru kita saling sinergi. Ketika kita ada apa daurah mengundang Syekh Abu Baro ya, ulama ruqyah dari Jordan. Kita kumpul bareng, semua komunitas ngumpul bareng. Kita ngumpul bareng, ngariung bareng, diskusi bareng, nggak ada perbedaan di situ. Bahkan kalau sama peruqyah kita saudara lah gitu ya, nggak ada saing-saingan. Keren. Sat, ini Sat, apanya pernah nggak di saat nih apa namanya antum berdua ini pernah pengalaman nggak ketika lagi ngeruqyah itu terus digodain sama pasiennya nih perempuan nih apalagi ini kan ada janda gitu kan. Ini pernah nggak Tat nih? Kayaknya Ustadz Hendra dulu nih ngomong nih. Pernah nggak Tat nih? Gangguin seperti apa? Gangguin bahasanya seperti ini. Alhamdulillah sih selama ini dengan hal-hal seperti itu nggak pernah ya. Lebih menjaga ya, lebih menjaga jarak, lebih menjaga lisan kami, lebih menjaga sikap kami supaya tidak, walaupun memang ada sedikit ya tanda-tanda seperti itu, tapi itu kami kesampingkan. Kami khawatir sekali karena apa? Niat dakwah kita kan nggak cuma sebatas dakwah ke orang ya, ada dakwah juga ke bangsa yang goib. Khawatirnya hal tersebut menjadi celah buat kami, makanya walaupun secara fitrah berlaki-laki ya ada perasaan seperti itu ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari ya, dengan apa ya, banyak doa ataupun yang lainnya seperti itu. Kalau beliau nggak tahu nih yang lebih banyak pengalamannya. Biasanya kita gini, ketika kita dulu ya sebelum saya apa namanya kerjasama dengan Ustadz Hendra Abi Panji, saya datang langsung ketika kunjungan. Saya tanya, siapa yang mau diruqyah? Saya Ustadz, perempuan suaranya.
Ada suami, wah nggak ada Ustadz. Terus di rumah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Wah nggak bisa dulu untuk seperti itu. Kita harus ada mahram, ada pendamping, karena memang salah satu ADRT RC maupun KHI diantaranya kita nggak boleh melanggar syariat kan. Namanya rukyah syariah, harus ada batas-batas syariat. Itu yang kita jaga, yang tadi beliau bilang begitu, kita harus menjaga kaidah-kaidah syariat. Memang mungkin nggak ada CCTV, tapi CCTV-nya para malaikat kan akan selalu ada, itu yang harus ditanamkan. Banyak juga ketika saya datang ke sana, tadinya ada orang, ternyata apa? Wah kok sendirian ini? Wah tadi dibilang janda lagi sendirian gitu kan, masih muda lagi. Kesempatan Wah. gitu saat ini. Justru yang terpikir apa? Yang terpikir, Ibu mohon maaf, ini kita nggak bisa rukyah dengan cuma berdua sendiri. Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa kok, biasa-biasa aja gitu. Bukan masa biasa, saya nggak biasa gitu kan. Wah bisa ini. Terus gimana ya? Undang apa security atau siapa tetangga untuk mendampingi. Oh gitu ya Ustadz. Ya kalau mau, kalau enggak ya saya pulang aja kan itu. Hal semacam itu selalu ada, ya sampai apa namanya, ya sampai hal-hal yang sifatnya pribadi pun ada yang seperti itu. Ya teman tadi kita bukan orang yang latahan, ambil kesempatan dan sebagainya. Tetap kita memandang dari sisi Allah masih jaga ya, karena setiap manusia selalu hawa nafsu itu, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya selalu kita doa itu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyah untuk khairu man zaka. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kita memohon kepada Allah agar hati ini terjaga, gak lepas dari nilai-nilai agama. Kenapa? Ya kesempatan untuk berbuat keburukan itu ada. Jahatan kan bukan hanya niat, tapi ada kesempatan. Kita nggak niat dari rumah, niat ngerukyah bisa aja kan? Dari rumah niat ngerukyah, begitu yang disamperin, wow janda muda, sepi, nggak ada siapa-siapa, asik dibuat ngobrol. Nah, naudzubillah kan gitu. Makanya pasang niat yang dalam. Kita merukyah, ya Allah saya merukyah, jadikan ini sebagai ladang dakwah, jadikan ini tidak bertentangan dengan syariat agamamu ya Rabbana. Bahkan ada juga yang kita rukyah dia nggak pakai jilbab. Begitu datang loh kok pakai pakaian ala kadarnya. Saya berpaling, Ibu atau Mbak pakai jilbab dulu yang rapi, baru nanti kita ini gitu. Enggak usah begini, enggak, ini memang harus syariat seperti itu. Baru kita jelaskan panjang lebar. Jadi hal semacam itu selalu ada ya di dalam. Iya, makanya banyak kan kisah-kisah tiba-tiba perukyah kecantol, nah, itu atau ada pengobat ya tiba-tiba melakukan hal yang tidak baik. Ya tadi itu ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dan Allah melindungi semuanya. Ya. Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Jadi karena gini katanya, tipu daya setan lemah, tipu daya perempuan dahsyat. itu yang ngeri banget tuh ya. Iya, tipu daya. Jadi itulah sekelumit apa namanya kisah-kisah para terapis ya teman-teman ya. Jadinya yang nggak gampang sebenarnya gitu, nggak gampang ya. Ya butuh apa? Butuh terbiasa, butuh banyak perlindungan. Makanya gini, kalau kata Ustaz Arifin Ilham gitu ya, buat bercandaan perukyah tuh. Iya. Makanya perukyah tuh istrinya yang satu katanya. Kalau apa istrinya 4 kan Superman gitu. 3 3-man, 2 2-man. Kalau 1 katanya cemen katanya. Wah, ini ujung-ujung saya nggak diizinin jadi perukyah ini. Kira katanya godaannya besar katanya. Itu bercandaan doang ya. Iya nih kayaknya bakal nggak diizinin jadi perukyah saya ini. Udah Abi mah jadiin aja, jadi usaha aja gitu paling ya. Bisnis, jangan salah, bisnis juga iya, jalan-jalan kan. Jadi semuanya banyak. Niat aja, niat yang lurus aja. Masya Allah luar biasa. Tat, ini lagi Tat, apa namanya? Kayaknya udah panjang lebar nih kita bicara Tatnya. Apa namanya? Bisa nggak Tat kasih wejangan, atau sebelum kasih wejangan gini, saya mau nanya nih. Antum bisa terima terapi rukyah itu di mana Tat? Jam-jamnya, terus bisa didatangi atau kunjungan saja gitu Tat? Satu aja yang jawabnya Ustaz Pakai. Biasanya apa informasi orang ingin dapat rukyah jalurnya yang utama di komunitas kita Rukyah Quranic Solution dari saya.
Biasanya dari orang, dari mulut ke mulut, bisa juga mungkin Allah takdirkan ngelihat map kita, nemu tuh map kita Ruqyah Bekasi gitu. Oh, ada Jadi map kalau itu ya? mamanya orang nyari Ruqyah, tulis Ruqyah Bekasi, biasanya nemu kita tuh ya, Ruqyah kita nanti menghubungi kita. Nanti opsinya tadi ya, mau datang ke tempat kita atau mau dikunjungi. Nanti kalau datang ke tempat kita, suruh data, isi data untuk janji ketemuan saya bisanya hari apa ini. Karena apa? Saya Ruqyah biasanya satu pertemuan itu satu orang, nggak bisa dengan banyak orang gitu. Jadi nggak bisa masal. Satu orang, satu klien di waktu yang sudah kita tentukan, biasanya jam 9 pagi atau nanti ba'da isya. Jadi dalam satu hari ini kita hanya meruqyah untuk saya pribadi di pagi hari dan di malam hari. Itu sesuai perjanjian. Jadi kalau sudah diisi sama orang lain, ya kita bisa milih di hari yang lain. Itu kecuali Sabtu Ahad. Sabtu Ahad bisa kalau kita lagi fresh, kita bisa pagi, siang, sore, malam, yaitu bisa. Atau bahkan kita kadang kalau jauh kita kunjungi bersama ya. Nanti kalau kunjungan nanti saya sarankan, bukan saya sarankan, nanti saya arahkan ke Ustadz Hendra Habib Panji. Nanti beliau yang ngatur jadwalnya untuk hari apa, datangnya jam berapa. Nanti beliau yang itu, seperti itu. Dan di samping itu juga apa namanya, untuk Ustadz Hendra mungkin juga ada klien yang bukan dari saya, juga ada ya. Nah gitu, kalau apa, janji untuk ketemu terapi di tempat saya gitu. Jadi bisa kunjungan, bisa datang Iya. ke lokasi Ruqyah Iya. saja. Begitu juga sama Ustadz Hendra ya, begitu ya. Insya Allah. Lokasi kita ini kalau di Bekasi itu belakang stasiun Bekasi Timur. Belakang stasiun Bekasi Timur. Kalau ke sebelah sono ke terminal, kita masuk lewat pintu mana namanya, pintu selatan kali ya. Pintu selatan turun, udah tuh perumahan saya, cari saja rumah Habib Fakih yang biasa ngeruqyah. Nanti orang-orang yang sudah lama di situ akan kenal dan biasa nunjukin rumahnya. Baik. Perumahan apa namanya, Ustaz? Perumahan Guru. Perumahan Duren Guru Jaya ya. Bekasi. Duren Jaya Bekasi. Baik, nanti ditulis dah. Iya. Dan di deskripsinya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi gitu aja ya teman-teman ya, pembicaraan kita hari ini, ngobrol-ngobrol santai kita ini. Ruqyahnya beliau ruqyahnya kalau selain kunjungan, apa, nerima di rumah. Oh gitu. Emang, Terima nggak di rumah? emang nggak ada nggak Ustaz? Gimana? Ustaz? Saya pun juga demikian ya. Di waktu pagi kebetulan kan kita mengajar anak-anak ngaji sampai jam 10. Jadi jam 10 sampai jam 3 biasanya. Setiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad lebih keluar ya. Kalau nggak kadang sendiri, kadang sama beliau, lebih banyak ke beliau. Kita jalan bareng dengan mobil ya. Ke luar kota, bahkan keluar kota juga. Janji-janji. Kemarin terakhir ke Ciamis ya. Ya ke Ciamis pernah, terus ya Ciamis Tasik sana ya, terus ke Bogor ya, Bogor, terus Ya Jabodetabek, Jawa, mah. Pemalang pun juga pernah, Bandung. Pemalang juga pernah seperti itu. Bandung. Ya itu Sabtu Ahadnya. Nah kalau untuk berkunjung ke tempat saya pun juga harus tetap dengan janji juga, karena kita kan ada aktivitas mengajar ngaji Kita juga. bukan klinik ya. Bukan klinik ya. Jadi kita seperti rumah biasa aja, rumah tahfiz Quran. Di situ ya kami menerima konseling dengan berbagai macam keluhan ya, insya Allah. Karena moto kami yaitu sesuai dengan hadis, yaitu khairun nasi man afalhum linnas ya. Sebaik-baik orang ya dulu yang memberikan manfaat kepada sesama. Kalau saat ini kami belum bisa memberikan manfaat dengan harta kami atau kekayaan kami atau mungkin materi kami hanya memberikan dengan apa? Dengan tenaga atau mungkin dengan doa. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kami. Gitu, Pak Firdaus. Yang mau main ke rumah antum, di mana rumahnya? Oh ya, baik. Rumah Ana di Villa Gading Harapan, Bekasi. Tepatnya di ujung Harapan, Bekasi. Di situ silahkan di Villa Gading situ ada rumah Dekat Babelan Quran ya? Cahaya Islami. Dekat Babelan. Babelan Bekasi. Kalau saya Bekasi kota, dia Bekasi, Bekasi Kabupaten. Tuh yang mau datang tapi khusus peruqyah, yang mau ruqyah aja ya, jangan yang janda yang nggak mau ruqyah, jangan, nggak boleh tadi ya. Kalau Ya nggak apa-apa, kan di sini kita ada masing-masing pasangan ya, ada istri. Biasa kita temenin juga. iya, maksudnya janda juga harus meruqyah gitu kan, Itu bukan anggap aja deh. gitu. Masya Allah. Nih kok jadi kesana-sana Antum- bahasanya nih, ngeri ini Sat. Antum ini mungkin sedang terobsesi ya. Terobsesi. Ya mudah-mudahan Allah ijabah. Enggak, Sat.
Enggak. Ntar namanya di rumah nih. Skip aja di skip. Ya, Skip, enggak di skip. Ya udah, baik ya teman-teman, sampai sini aja kali ya kita pembicaraan kita hari ini, obrolan santai nih sambil makan gorengan ini nih Ustadz nih. Hobinya ternyata makan gorengan Ustadz kita nih, masya Allah. Ustadz, sebelum kita tutup dan kita akhiri, bisa kasih ujangan Ustadz, sepatah dua kata Ustadz dari Ustadz Abi Fakih dulu atau? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Siapapun di antara kita yang menyaksikan tayangan ini yang merasa ada problem mental health ya, kesehatan jiwa yang terganggu, entah anxiety atau kecemasan berlebihan ya, silakan untuk menghubungi kami, datang kepada kami, soal kita berikan solusi secara Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang banyak untuk merubah atau memperbaiki mental health kita yang bermasalah. Demikian dari saya. Untuk Ustadz Hendra, jangan. Bagi teman-teman semuanya yang ada masalah, baik masalah keluarga, masalah finansial, masalah keluhan secara fisik, baik medis maupun non medis, bisa menghubungi kami di Ruqyah Quranik Solusi Bekasi. Insya Allah kami akan siap memberikan nasihat-nasihat serta solusi untuk teman-teman semuanya. Insya Allah dari apa? Bersumber dari Quran dan hadis, yang mana di Quran disebutkan salah satunya yang sering kita dengar yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Insya Allah dalam Quran ini tidak ada keraguan ya. Murni Quran akan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Jaga hati, jaga pikiran, dekat dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman, jadi begitu ya sekelumit kisah tentang para peruqyah ya, dari awal sampai saat ini. Jadi ternyata nggak simpel banget ya. Jadi banyak lah ya kan perjalanan tuh yang perlu jadi acuan kita lah ya. Baik, sebelum tutup ya kita akhiri dengan doa ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.